الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال أيضا والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Sadaqallahul adzim. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimakumullah. Kembali hati-hatinya kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena pada malam yang ke-6 ini kita masih berkumpul di tempat yang berkah ini guna melaksanakan salah satu kewajiban kita seorang muslim, berupa sholat isya secara berjamaah yang insya Allah akan dilanjutkan dengan ibadah-ibadah sunnah berupa sholat tarawih dan witir secara berjamaah. Salam serta salam lalu kita kirimkan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang insya Allah akan menjadi panutan kita, menjadi suri teladan kita di dalam melaksanakan segala aktivitas sehari-hari kita. Jamaah tarawih rahimakumullah, sebagaimana yang diamanahkan oleh Pak Ustadz bahwa tema yang akan kita bahas pada malam ini tentang kriteria puasa yang berkualitas. Nah, kalau kita bicara tentang puasa berkualitas, Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa kaful jawarih anil azab. Jadi puasa yang berkualitas itu adalah puasa yang mana kita berusaha meninggalkan segala sesuatu yang bernilai dosa, atau kita meninggalkan segala perbuatan dosa, baik itu dosa-dosa kecil maupun dosa-dosa besar. Dan kita pahami bahwa berpuasa itu sudah jelas merupakan salah satu di antara rukun Islam. Karena kita memahami adalah rukun Islam apabila yang namanya rukun itu apabila salah satu tidak ada, maka sesuatu itu menjadi tidak sah. Kalau salah satu di antara rukun Islam ini kita tinggalkan, maka keislaman kita dipertanyakan. Salah satu di antaranya adalah puasa. Dan kita pahami bahwa puasa ini sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan syariat puasa itu sendiri sudah disyariatkan pada umat-umat terdahulu. Dan saya yakin ini sudah dijelaskan oleh para ulama sebelum saya. Dan yang kita akan bahas itu tentang bagaimana puasa yang berkualitas itu. Apa kriterianya? Yang tadi yang disampaikan oleh Al-Ghazali bahwa puasa yang berkualitas itu adalah puasa yang dilakukan di mana kita berusaha meninggalkan segala perbuatan dosa. Nah, untuk menggapai langkah itu ada beberapa langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama itu adalah ikhlas. Bagaimana kita menata niat kita, sebagaimana pesan baginda Rasulullah SAW, innamal a'malu binniyat. Segala perbuatan itu harus dilandasi dengan niat. Di dalam hadis yang lain terkait dengan puasa, Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan karena iman dan mengharapkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Jadi yang pertama kita harus perbaiki itu adalah niat-niat kita. Kemudian yang kedua adalah berusaha meninggalkan segala sesuatu yang bisa membatalkan puasa kita. Dan saya kira ini kita ketahui semua. Yang pertama terkait masalah makan dan minum. Kemudian berhubungan suami istri. Kemudian muntah dengan sengaja. Kemudian berniat berbuka. Ini yang terkadang kita abaikan.
berniat berbuka. Ketika kita niat berbuka sementara kita masih dalam keadaan berpuasa dan bukan waktu berbuka, maka ulama mengatakan itulah yang menyebabkan batalnya puasa. Misalnya kita di perjalanan, panas terik, kita capek sekali, kita sudah berniat, saya sudah berniat mau berbuka itu. Maka pada saat itu pula, maka puasa kita menjadi batal. Makanya hati-hatilah terkait masalah itu. Kemudian yang ketiga adalah berusaha meninggalkan segala sesuatu yang menyebabkan pahala puasa kita itu sirna atau sia-sia. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, "Kam min shaimin laisa lahu min jazaa'i illa al-ju'i wal 'atash. Laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'atash." Begitu banyak orang yang berpuasa, akan tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali al-ju' wal 'atash, haus, lapar dan dahaga. Dan siapakah mereka? Di dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, "Khamsatu asya." Ada 5 perkara tuhbitus shaum yang menyebabkan hilangnya pahala puasa kita. Yang pertama itu adalah al-kadzib, dusta. Dusta ini begitu gampang kita lakukan dalam keseharian kita. Terkadang kita duduk-duduk, buka-buka WA, ada yang bertanya di mana posisi, lagi di jalan, sementara dalam rumah mungkin. Jangan sampai karena jempol kita. Dulu yang paling dikhawatirkan baginda Rasulullah adalah lisan kita. Sekarang jempol kita. Lagi ngapain? Lagi belajar. Padahal tidak. Al-kadzib dusta. Dusta ini yang menyebabkan pahala puasa itu hilang. Bukan batal puasa, hilang pahalanya. Kemudian yang kedua, al-ghibah, gosip. Ini gampang juga dilakukan oleh orang dan nikmat sekali dilakukan. Ketika kita ketemu teman, betul itu yang begini, yang begini. Hati-hati, Pak. Sampai ada yang mengatakan ketika diingatkan, yang cerita orang yang betul bilang. Ketika betul yang kita bilang terkait masalah keburukan orang, itulah ghibah. Dan kalau tidak betul, itulah fitnah. Maka dilanjutkan dalam hadis yang ketiga yang menyebabkan hilangnya pahala puasa itu adalah fitnah. Jadi jangan dianggap biasa. Apalagi sekarang tahun politik. Kenapa tahun politik? Sudah muncul beberapa kandidat calon presiden, calon wakil presiden. Sudah muncul nih, ada yang ditokohkan, ada yang konon katanya dekat dengan Islam, konon katanya dekat dengan orang PKI dan sebagainya dan apa sebagainya. Hati-hati, Pak. Hati-hatinya di mana? Jangan sampai kita terbawa arus. Makanya disinilah perlunya ada yang disebut dengan kecerdasan digital. Hati-hati mencari informasi yang pada intinya kalau informasi itu jelek, kalau informasi itu buruk tentang orang, kejelekan orang, tidak ada manfaatnya kita share. Kenapa? Yang pertama, kalau itu benar adanya tentang keburukan orang itu, ketika kita share, berarti kita menjelek-jelekannya, maka itu kategori ghibah. Dan kalau itu tidak benar, maka itu masuk kategori fitnah. Bagaimana pesan agama terkait dengan fitnah? Dalam Al-Quran sudah jelas, al-fitnatu asyaddu minal qatl. Dalam ayat lain dikatakan al-fitnatu akbar minal qatl. Fitnah itu dosanya lebih dahsyat daripada membunuh. Nah, ini gampang juga kita lakukan. Banyak orang, tokoh agama, oknum, tokoh masyarakat, begitu gampangnya menyebarkan berita-berita hoax, menyebarkan fitnah dan sebagainya. Kemudian an-namimah. Apa itu an-namimah? Mengadu domba orang, membuat orang berkelahi, menyebabkan orang tidak saling senang antara satu dengan yang lain. Kemudian selanjutnya wan-nazar bisyahwah, memandang dengan pandangan syahwat. Ini anak muda biasa, orang tua juga sebagian.
ketika kita membuka YouTube mungkin, ketika kita membuka di dalam sosial kita mencari sesuatu, ada saja iklan yang lewat, iklan kecantikan lah, iklan mobil lah, dan orang-orang setengah telanjang yang lucu. Inilah juga yang bisa kita iklan mobil perempuan cantik yang lucu. Kenapa bukan laki-laki? Kalau mungkin iklan masalah alat-alat kecantikan mungkin tidak jadi masalah. Ya mobil lah, ya motor lah, perempuan itu. Nah, disinilah perlunya kita bagaimana agar supaya puasa kita bisa lebih berkualitas. Ini yang harus kita jaga. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana kita bisa mengisi puasa kita dengan hal-hal yang lebih bermanfaat. Apakah itu? Ya minimal bagaimana kita membaca Al-Quran atau kita ta'lim. Ada yang mengatakan, Ustaz, terjadi perdebatan di kalangan dunia pendidikan akademik, mengatakan mana lebih bagus, libur di bulan Ramadan atau sekolah atau kuliah di bulan suci Ramadan. Ada yang mengatakan, Ustaz, lebih bagus kalau kita libur di bulan Ramadan, lebih fokus beribadah. Pertanyaannya mana semoga. Nah, bagaimana anak-anak kita? Apa yang bikin kalau libur? Apakah betul maksimal belajar atau maksimal beribadah? Kalau menurut pengamatan saya, kata ada anak saya 3 orang sekolah, tidak. Sekolah saja nah, lain perhatiannya, apalagi libur. Saya masih ingat waktu masa-masa corona dulu, pergi ceramah. Saya pergi mengecek masjid yang akan ditempati ceramah malamnya. Jam-jam 7, jam 8 pagi. Saya kenapa masih banyak sekali sandal di sekitar masjid. Saya bilang, alhamdulillah ada taklim anak-anak di dalam. Tapi apa yang terjadi Bapak Haji sekalian? Ketika saya masuk di dalam masjid itu, tapi bukan apa-apa. Apa yang terjadi dalam masjid itu? Ternyata anak-anak sandal di pinggir masjid, tembok masjid. Akan apa kau? Makir. Kenapa? Karena masjid ada wifi-nya. Coba itu. Tapi ada juga sisi positifnya. Di mana sisi positifnya? Tidak pergi keluyuran. Tapi itu tadi pengawasan kita tidak ada. Tapi bagaimana kalau sekolah di bulan suci Ramadan? Apa keutamaannya? Pada saat anak-anak kita menuntut ilmu, pada saat guru kita mengajarkan, pada saat mahasiswa kuliah, pada saat dosen memberikan mata kuliahnya, maka mereka mendapatkan pahala menuntut ilmu. Bahkan pahalanya berlipat ganda karena di bulan suci Ramadan ada mengatakan tidak maksimal ustaz, yang mengajar tidak maksimal, yang menerima tidak maksimal. Iya, tidak maksimal. Akan tetapi ada ibadah yang kita lakukan. Nah, kita rasakan. Saya merasakan sebagai guru ketika di bulan suci Ramadan tidak maksimal untuk mengajar. Karena kenapa? Anak-anak sebagian ngantuk, kita juga sebagian ngantuk. Jangankan dengan luring, ya. Jangankan dengan tatap muka langsung. Terkadang kita juga ketika daring mengajar daring, karena selama ini saya kuliah juga daring, ngantuk juga. Apatah lagi kalau metodologi yang kita gunakan itu yang tidak menarik. Tapi di sisi lain kita mendapatkan ganjaran pahala karena kita di dalam kajian-kajian ilmu apapun itu. Olehnya itu, marilah kita. Jadi dengan kesimpulan bahwa agar puasa kita ini berkualitas sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa puasa yang berkualitas itu adalah puasa yang menghindari atau terbebas dari dosa-dosa. Dan apa yang kita lakukan untuk menghindarinya agar puasa berkualitas, yang pertama adalah perbaiki niat kita. Niat kita berpuasa. Kemudian yang kedua, kita berusaha menghindari hal-hal yang bisa membatalkan puasa itu. Kemudian yang ketiga, menghindari hal-hal yang bisa membuat pahala puasa kita melayang. Puasa kita sah, akan tetapi tidak ada isinya. Kemudian yang keempat itu adalah bagaimana kita berusaha semaksimal mungkin agar supaya
di dalam berpuasa kita, pada saat kita berpuasa, puasa kita diisi dengan hal-hal yang manfaat. Membaca Al-Quran, dan kita tahu semua keutamaan membaca Al-Quran, dan mungkin akan dijelaskan oleh Mubalik lain pada saat nuzulul Quran, dan mungkin ada tema khusus terkait dengan itu. Kemudian yang selanjutnya adalah belajar. Ya, belajar. Jadi anak-anak kita di sekolah, kenapa juga anak-anak kita diberikan buku amalia Ramadan? Ada mengatakan baca dulu isi. Pemerintah yang hati-hati Pak. Jangan kita terlalu gampang bernegatif thinking. Apalagi Ramadan, berpuasa berprasangka pula. Itu salah satu cara sekolah, madrasah, agar supaya anak-anak kita perhatian di dalam mengikuti kegiatan amalia Ramadan. Makanya kita para pembalik itu setiap tahun kita menjadi selebriti. Kenapa di kerjaan-kerjaan dimintai tanda tangan, Pak? Dimintai tanda tangan. Makanya saya tidak jual mahal kepada anak-anak. Tapi syarat utamanya untuk ditandatangani adalah apa judulnya ceramah tadi. Yang kedua, apa kesimpulannya? Kalau tidak tahu, mohon maaf, kasih saja Pak Imam tanda tangan. Lebih dari kurang yang dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.